Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan video kali ini kami akan membahas mengenai materi teori produksi Islam, yang mana materi tersebut kami pelajari di mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah tersebut yaitu Bapak Dr. Suhel SE MSI. Di sini saya menjelaskannya nggak sendiri, namun saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Alvito Arya Kumara dengan NIM 0102 1182 328003. Saya sendiri Muhammad Faiz dengan NIM 0102 1382 328149, dan yang terakhir rekan saya yaitu Muhammad Faras Farhan dengan NIM 0102 1382 328139. Tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang latar belakang. Adapun yang akan menjelaskannya adalah yaitu rekan saya Alvito Arya Kumara. Kepadanya dipersilakan. Makasih Faiz. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang. Jadi, produksi itu adalah aktivitas ekonomi mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi memiliki karakteristik dan nilai-nilai unik yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional atau ekonomi biasa nih. Memahami teori produksi Islam menjadi penting ya, karena aktivitas produksi tidak sekadar berfokus pada keuntungan materi, melainkan harus selaras dengan makosyid syariah dan nilai-nilai Islam. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, kita bisa ngambil poin-poinnya nih. Kira-kira poin-poin yang mau dibahas di sini apa ya? Nah, poin-poin yang mau dibahas di sini itu adalah konsep dasar produksi dalam Islam, nilai-nilai Islam dalam produksi, fungsi produksi dalam perspektif Islam, faktor-faktor produksi dalam Islam, serta yang terakhir, optimalisasi produksi dalam Islam. Nah, kita udah di materi yang pertama nih, konsep dasar produksi dalam Islam yang akan dibacakan oleh teman saya, Faiz. Kepada Faiz, dipersilakan. Oke, terima kasih Vito. Baik teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan yaitu masuk ke materi konsep dasar produksi dalam Islam. Jadi teman-teman semua, produksi itu nggak hanya cuma dipelajari di ekonomi konvensional aja, tapi di dalam ekonomi Islam itu malahan pembahasannya itu dibahas secara detail. Jadi di sini kalau di ekonomi Islam itu produksi bukan hanya sekedar mengubah input itu menjadi output, tapi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam aktivitas kita, terutama di dalam memproduksi suatu barang, itu semuanya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus kita perhatikan adalah itu ada dua kriteria, terutama dalam melakukan kegiatan produksi. Yang pertama itu produk yang dihasilkan itu harus bermanfaat bagi manusia, tidak menimbulkan kemudaratan. Dan yang kedua adalah proses produksi harus sesuai dengan muqasyid syariah yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, juga harta. Adapun konsep produksi itu mengintegrasikan aspek material dan spiritual secara seimbang. Artinya di antara keduanya itu harus balance, nggak boleh kalau nggak seimbang. Jadi di dalam menghasilkan barang maupun jasa, itu cara memperolehnya harus diperhatikan. Kita harus memperoleh dengan cara yang halal dan juga baik. Dari segi zat, kualitasnya, semuanya harus halal. Termasuk juga kita melakukan sebuah produksinya itu harus aman, ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan, dan juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Itu yang harus kita perhatikan di dalam melakukan sebuah produksi dalam konsep Islam. Oke teman-teman semua, lanjut kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang nilai-nilai Islam dalam produksi. Jadi di sini kalau kita lihat di PPT itu ada 5 kriteria yang harus kita perhatikan, yaitu konsep tauhid. Yang mana di situ adalah penghambaan kita. Kita sebagai seorang hamba itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang ada di bumi ini. Jadi Allah sebagai pemilik mutlak sumber daya. Jadi peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini atau sebagai pemimpin, kita harus mengelola dengan bijak sumber daya yang
telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merusaknya. Makanya tadi kalau kita ingin memproduksi suatu barang harus kita perhatikan jangan sampai merusak lingkungan. Yang kedua ada prinsip keadilan. Adil di sini artinya kita nggak boleh semena-mena atau memberikan imbalan yang nggak sesuai kepada pekerja. Makanya kita harus berlaku adil kepada semua pekerja, memastikan manfaat produksi yang kita lakukan itu harus merata di semua pemangku kepentingan, penghindaran eksternalitas negatif, serta proses produksi itu nggak merugikan masyarakat dan juga lingkungan. Yang ketiga ada prinsip ihsan atau kebajikan. Artinya di situ kita mendorong produsen untuk melampaui kewajiban minimal. Kita memberikan atau menyediakan fasilitas, misalnya fasilitas keamanan, itu semua harus kita sediakan untuk kepentingan semua pekerja yang ada di sekitar kita atau yang mengabdi di perusahaan kita, agar kita juga dapat ikut berkontribusi kepada masyarakat terutama di dalam melakukan pengembangan komunitas yang ada di sekitar kita. Yang keempat, ada prinsip maslahat, artinya memprioritaskan produk, artinya mengutamakan kebutuhan dasar terlebih dahulu. Artinya di sini kebutuhan dasar itu yang harus kita fokuskan. Jadi kalau kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi, sebaiknya kita jangan memikirkan atau membeli barang pelengkap atau barang mewah sedangkan kebutuhan dasarnya belum sepenuhnya terpenuhi, karena kita harus fokus kebutuhan dasar terlebih dahulu, baru kalau sudah terpenuhi baru kita boleh membeli barang pelengkap atau hajiat atau barang mewah misalnya tahsaniyat. Yang kelima ada prinsip urf atau kebiasaan baik. Itu artinya kesesuaian produk, memastikan produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai norma yang berlaku di masyarakat. Barang tersebut yang kita tawarkan, yang kita distribusikan kepada konsumen itu nggak dilarang atau halal dalam segi zat dan juga bentuknya. Ada lagi tentang fungsi produksi dalam perspektif Islam. Ada fungsi material, yaitu berkaitan dengan penciptaan nilai tambah. Itu melalui transformasi input itu menjadi sebuah output yang bermanfaat, di mana kita sebagai produsen muslim diharapkan mengoptimalkan sumber daya dengan efisien dan berkelanjutan. Ada juga fungsi sosial. Di sini artinya menekankan peran produksi memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga menciptakan kesejahteraan sosial, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga pembangunan yang ada di sekitar kita. Produsen muslim juga bertanggung jawab gak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat. Ada juga fungsi sosial dari segi sarana ibadah dan juga percapaian ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya diharapkan kita gak hanya fokus pada keuntungan material tapi juga fokus kepada keberkahan spiritual. Artinya keberkahan spiritual di sini adalah hubungan kita, segala kegiatan kita itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga faktor-faktor produksi Islam. Di sini ada tanah. Nah, artinya kita dapat mengelolanya dengan baik, dengan bijak tanpa mengurangi atau menghilangkan manfaatnya secara baik, misalnya merusak lingkungan dan lain sebagainya. Yang kedua ada tenaga kerja atau amal. Dipandang mulia, hubungan antara pengusaha dan pekerja itu harus berbasis kemitraan dan juga persaudaraan. Islam itu harus menganjurkan kita agar memberikan upah yang adil. Kita nggak boleh semena-mena misalnya kepada pekerja kita, menzoliminya, dan juga kita tidak boleh terzolimi. Lingkungan kerja yang aman dan juga penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Ada juga modal, itu harus berasal dari cara yang halal. Bagaimana cara mendapatkannya? Islam melarang kita untuk melakukan peminjaman secara riba. Maka Islam menganjurkan kita untuk sistem bagi hasil atau mudharabah dan juga kemitraan misalnya masyarakat, itu yang sangat dianjurkan. Modal juga harus dikelola dengan baik. Kita harus memanajemen keuangan dengan baik dan juga menghindari keborosan di dalam melakukan sebuah pembelian. Organisasi itu menekankan pentingnya manajemen yang baik, itu berdasarkan prinsip syuroh, bermusyawarah. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, hendaklah kita bermusyawarah terlebih dahulu agar apa yang kita putuskan itu
dapat kita pertimbangkan dengan baik berdasarkan musyawarah dan juga mufakat atas semua sesama pemangku yang berkepentingan terutama di dalam perusahaan kita. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan teman-teman semua. Untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang optimalisasi produksi dalam Islam. Optimalisasi produksi ekonomi dalam Islam menekankan efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan keberkahan spiritual. Produsen harus meningkatkan produktivitas secara efisien, mendistribusikan manfaat secara adil, dan menjaga etika Islam dalam setiap proses produksi. Hal ini mencakup penggunaan bahan yang halal, praktik bisnis yang jujur, dan kontribusi sosial melalui zakat dan sedekah sebagai wujud rasa syukur. Baik, kita masuk ke bagian akhir materi, yaitu bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah teori produksi dalam ekonomi Islam mengintegrasikan aspek material, sosial, dan spiritual untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat atau disebut dengan falah. Berbeda dengan pendekatan konvensional, teori ini menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial serta memastikan produksi halal, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan global, prinsip ini relevan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan dengan komitmen pelaku ekonomi muslim untuk menerapkan secara konsisten. Sampailah kita di penghujung presentasi ini. Jadi tadi kita sudah membahas tentang bab 6 yaitu teori produksi Islam. Bagaimana dengan penjelasan dari bab 3? Apakah ada yang kurang? Kalau misalkan ada salah kata dari bab 3, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.